Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 3 kelas I ya. Perkenankanlah saya Ibu Lina Ermawati. Kebetulan saya sebagai dosen NIDK di UMK ini Fakultas Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi ya. Ini background saya adalah seorang kepala desa di Desa Nganguk, tempat saya di Nganguk, Kecamatan Kota. Alhamdulillah saya bersama tim teaching dengan Pak Agung Subono, saya mengampu mata kuliah perilaku organisasional. Karena pertemuan pertama, maka saya perkenalkan diri saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita belajar bersama saudara-saudara untuk mata kuliah perilaku organisasional pertama. Untuk pertemuan pertama ini ya. Nah ini RPS perilaku organisasional. Untuk mata kuliah perilaku organisasional ini kode mata kuliahnya EBM 211 dengan bobot SKS 3 SKS semester 3I ya. Untuk penilaian nanti dari tingkat kehadiran 15%, dari tugas 20%, dari UTS 30%, dari UAS 35%, dan ada catatan nanti kalau misalnya ada ujian susulan kami akan berikan dengan izin kepala program studi. Untuk buku pegangan mata kuliah perilaku organisasional ini ada Stephen Robbins ya dengan judul Organizational Behavior, ada Robert Barron, ada Kate Davis, ada Ivan Govitz, Gibson, dan ini juga artikel-artikel dan jurnal. Ini nanti kita juga saling sharing, baca bersama. Nah ini untuk pertemuan kita kali ini saya hanya membahas RPS. Yang kedua adalah kontrak kuliah, tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah membahas nanti secara umum bagaimana perilaku organisasional. Untuk pertemuan kedua, nanti ada materi Foundation of Individual Behavior. Nah ini khususnya nanti metode pembelajaran kita nanti, kita ceramah, penjelasan dari dosen, dan nanti tentunya ada penugasan untuk individu. Yang ketiga, Perception on Individual Decision Making. Nah ini maksudnya itu adalah persepsi ya, persepsi dan bagaimana perilaku individu decision making. Yang keempat itu value, attitudes, and job satisfaction, yaitu nilai, perilaku, dan kepuasan kerja. Ini untuk metodenya semua sama. Yang kelima ada motivation from concept to application, ada motivasi untuk memberikan konsep dan aplikasinya di dalam sebuah organisasi. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya keenam nanti ada Foundation of Group Behavior, yaitu landasan berperilaku secara berkelompok. Kalau yang kedua tadi secara individu. Nah, ini nanti mulai pertemuan ketujuh kita mungkin nanti Zoom meeting, ada tanya jawab, ada diskusi untuk pertemuan materi-materi pertemuan sebelumnya ya. Terus ada pertemuan ke-8 nanti kita UTS ulangan semester. Selanjutnya pertemuan 9 jadi ada materi Communication Group Decision Making, adalah komunikasi untuk perilaku secara kelompok. Yang pertemuan selanjutnya ke-10, minggu ke-10 nanti kita Leadership, Power, and Politics, yaitu kepemimpinan, kekuatan, dan politik. Terus selanjutnya ada konflik, negotiation, and intergroup behavior, masalah konflik, negosiasi, perjanjian, kerjasama di dalam sebuah organisasi. Karena kalian nanti yang belum bekerja pastinya akan masuk ke dalam sebuah organisasi. Nah, ini sebagai pembelajaran kita. Untuk selanjutnya adalah teknologi, work design, and stress. Nah ini kebiasaan dalam suatu organisasi, pasti sudah adanya teknologi, adanya desain pekerjaan, dan pastinya kalau kita tidak bisa mengikuti di dalam suatu organisasi akan terjadi stres kerja. Untuk pertemuan selanjutnya adalah sistem and design organisasional, yaitu sistem desain dalam suatu organisasi. Pertemuan 14, organizational culture atau budaya organisasi.
Karena di dalam sebuah organisasi masing-masing itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ini pastinya sebagai Anda saudara-saudara yang akan masuki dunia kerja, yang belum bekerja, pastinya ini akan sangat bisa dengan pahami. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada diskusi. Nah, ini diskusi, kalau mungkin diskusinya tidak hanya di pertemuan 15 ya, nanti ada diskusi-diskusi sebelumnya, karena kalau dari bab 9 sampai bab 14 ini kita langsung diskusi akan memakan waktu lama, menghabiskan kuota nanti ya. Terus kita awalnya saya akan menjelaskan bagaimana suatu organisasi, karena sekecil pun namanya organisasi itu merupakan wadah di mana yang memungkinkan masyarakat itu dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai secara individu. Kita harus organisasi sehingga tadi ada kerjasama seperti itu, sehingga tujuan organisasi ini akan dapat terwujud. Organisasi itu apa? Menurut Stephen Robbins, yaitu unit sosial yang sengaja diatur, dibentuk ya, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran dan rangkaian sasaran bersama. Nah, ini apa itu perilaku organisasional? Perilaku organisasi ya. Perilaku organisasi itu adalah perilaku manusia dari individu, dari kita-kita yang berkelompok itu tadi sebagai suatu anggota kelompok atau grup, sehingga nanti pastinya akan berkaitan dengan efektivitas. Lebih efektif mana jenengan secara pribadi melaksanakan suatu pekerjaan jika dibandingkan dengan bersama atau berorganisasi, satu organisasi? Pastinya akan lebih mudah dong gotong royong bersama-sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Harapannya kenapa kita mempelajari untuk materi perilaku organisasional ini, yaitu tiap pribadi, individu dapat berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya. Maka untuk kelompok di mana kita nanti pasti akan lebih efektif untuk mencapai tujuannya. Karena apa? Tiap-tiap kelompok dalam organisasi itu pasti akan efektif bersama-sama. Maka organisasi itu akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi individu, kelompok bersama-sama jadilah suatu organisasi. Nah, ini tujuan praktis perilaku yang untuk memperlancar, untuk mengefektivitaskan tadi usaha pencapaian tujuan organisasi ya. Nah, ini model perilaku organisasi berdasarkan pendapat Robbins. Itu tadi kan ada untuk pegangan kita, buku-buku nanti bisa dibaca di perpus, atau sekarang sih zamannya online bisa beli, atau monggo sebagai penambahan pengetahuan kita ya. Ada 3 model dari Stephen Robbins ini dalam mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Itu ada tingkatan atau level, yaitu 3. Yang pertama tingkatan individu. Karakteristik yang dibawa individu itu, kita masing-masing individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan karakteristik ini kita bawa dalam organisasi kita nanti. Contohnya apa? Kepribadian kita sendiri, persepsi, kita punya asumsi-asumsi ya, juga motivasi kita berbeda-beda. Ada yang motivasi untuk menambah ilmu, ada yang motivasi untuk mendapatkan penghasilan atau apa. Nah, ini kita berbeda-beda, tetapi kita disatukan dalam suatu organisasi dengan tujuannya sama, yaitu terus hal-hal dalam organisasi bisa dipengaruhi oleh sikap kita, kepuasan kerja individu ya. Yang selanjutnya adalah kepribadian dan implikasinya pada perilaku atau performa di tempat kerja. Dengan kepribadian yang berbeda-beda masuk dalam satu organisasi, itu pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda, tapi satu tujuannya harus satu, visi dan misi organisasi.
Nah, model selanjutnya ini yang kedua adalah level atau tingkatan kelompok. Pembahasan ini, tingkatan ini mengenai dinamika kelompok. Suatu kelompok, proses-prosesnya, keterpaduannya, kompetensi dan bahkan konflik. Dalam kelompok sudah pasti nanti adanya kompetisi ya. Maaf, untuk kompetisi adapun nanti muncul konflik. Nah, bagaimana kita mencikapi konflik itu agar tidak menjadikan buruk untuk tujuan organisasi. Makanya, nah ini kita nanti akan pelajarinya. Terus tingkat organisasi level yang ketiga selanjutnya yaitu ini tingkat ini apa? Ya, bagaimana pengaruh dari ukuran organisasi, iklim organisasi, kebijakan organisasi, tingkat hierarki dalam organisasi terhadap perilaku dan performasi individu dalam organisasi tersebut. Nah, dari organisasi itu kan juga pasti ada visi misi, ada peraturan. Nah, ini bagaimana kita mencikapinya? Bagaimana seorang individu berperilaku untuk mencapai performa atau kinerja dalam suatu organisasi sehingga mencapai tujuan organisasi itu dengan baik. Nah, ini tantangan dan peluang perilaku organisasi itu dengan kita mempelajari perilaku organisasional. Itu nanti kita bisa dapat meningkatkan keterampilan orang, improving people skill ya. Nah, ini tantangan. Dengan kita mempunyai skill pribadi, setelah kita terjun di organisasi, itu kita harus mampu meningkatkan keterampilan. Di mana ada individu yang tidak mampu pastinya akan lebih mampu jika ditolong dengan individu yang lain. Itulah namanya berorganisasi, sehingga meningkatkan keterampilan seseorang, improving people skills. Terus selanjutnya tantangan atau peluangnya itu apa? Empowering people, memberdayakan orang lebih maksimal, lebih baik dari sebelumnya belum bisa jadi bisa. Nah, ini yang selanjutnya adalah stimulating innovation and change, yaitu merangsang inovasi dan perubahan. Ketika kita punya ide secara pribadi, dengan adanya berorganisasi, kita bercerita inovasi kita, akan berkumpul inovasi-inovasi lain, maka ini akan merangsang membentuk suatu perubahan. Tentunya perubahan yang bermanfaat bagi organisasi, sekaligus pastinya akan bermanfaat bagi individu. Selanjutnya, tantangan dan peluangnya apa? Kita berperilaku organisasi yang baik, sudah pasti bekerja di jaringan organisasi, akan membuat organisasi itu semakin kuat, semakin besar. Nah, selanjutnya, membantu karyawan mengembangkan pekerjaan dan atau konflik kehidupan. Sudah pasti kita mengembangkan pekerjaan setiap waktu pastinya pekerjaan itu akan semakin baik jika dikerjakan. Ya, terus yang selanjutnya meningkatkan etika. Kita punya pribadi, punya sikap dengan berkumpul berorganisasi. Kita melihat individu-individu yang lain yang mungkin kita menganggap kita bisa mendapatkan pelajaran lebih baik dari mereka, maka ini akan meningkatkan etika. Bagaimana cara bersikap dengan baik. Yang terakhir adalah kita bisa mengelola orang. Organisasi itu mengelola orang. Bagaimana orang itu menjadi bersama-sama bermanfaat.